Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah taqriran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan jumpa kita pagi ini seluruhnya disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di sini, seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surganya. Semoga seperti ini Allah berikan keimanan yang kuat sampai hari ini. Semoga wafat pun kita membawa keimanan, dan dengan iman inilah kita bangkit kelak di alam mahsyar, berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Silakan. Oh ya, jadi mau belakang semuanya. Silakan. Ibu, mohon perhatian yang punya mobil CR-V warna abu-abu, kalau tidak salah ya, di depan pintu dengan nomor B1964 SYZ, mohon dipindahkan Ibu, karena Eyang mau kontrol ke dokter melewati pintu tersebut. Terima kasih. Iya. Allah barik fiik. Kita lanjutkan insyaallah. Hari ini kita melanjutkan Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah yang akan kita bahas ini adalah tentang taubatnya 3 sahabat Rasul. Jadi pahami ya. Jadi kita dalam Sirah Nabawiyah ataupun dalam tafsir kita lihat inti akan diterangkannya di mana. Betul ya. Jadi ini adalah masih lanjutan daripada Tabuk. Namun ada beberapa hal peristiwa yang sangat luar biasa di Tabuk. Saya pernah sampaikan bagaimana para sahabat berbondong-bondong untuk menginfakkan hartanya demi apa coba? Demi untuk membiayai perang yang sangat menyulitkan, bahkan disebutnya pun Jaisyul Usrah. Subhanallah. Dahsyat sekali Bunda. Sampai Utsman bin Affan bolak-balik untuk memberikan infaknya. Sampai Abu Bakar memberikan infaknya, Umar bin Khattab memberikan infaknya, Abdurrahman bin Auf memberikan infaknya. Menunjukkan mereka ini bukan budaknya dunia, bukan budaknya harta, bukan budaknya emas, bukan budaknya perak, bukan budaknya kurma, bukan budaknya kebun, tapi apa? Hamba Allah Subhanahu wa taala. Iya, hamba Allah Subhanahu wa taala. Capek jaga harta tuh, capek. Capek, bener-bener capek. Daripada kita menjaga harta, mendingan harta jaga kita. Betul Bunda? Apapun yang kita keluarkan sebenarnya dia itu akan menjaga kita. Maka begitu Bunda mengeluarkan apapun yang dikeluarkan, sebenarnya harta itu bicara. Dia katakan apa? Fulan, engkau tadinya menjagaku, tapi mulai hari ini setelah engkau infakkan aku di jalan Allah, izinkan aku untuk menjagamu. Sekarang sampai hari ini ibu menjaga harta apa harta menjaga ibu? Silakan jawabnya. Iya. Benar Bunda, luar biasa. Kalau ingin dijaga harta, lepaskan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalimat yang ada, nanti kita bahas sedikit-sedikit. Terjadilah Masya Allah dana yang sangat luar biasa. 30.000 pasukan dari mukminin mukminat berangkat untuk berjumpa dengan bangsa Romawi. Raja Ghasasina akan dibantu oleh Raja Romawi. Ternyata saya tanya, terjadi peperangan apa tidak? Tidak, tidak terjadi peperangan. Kok tidak terjadi peperangan? Iya, karena Raja Romawinya bagaimana? Takut, kabur. Masya Allah, udah ngerti aja semuanya. Jadi sudah apa tuh? Sudah hafal semua pelajarannya ini. Subhanallah. Jadi dengan mengatakan kata-katanya, mereka kabur, mereka pergi, dan tidak ada yang datang. Maka kembalilah Rasulullah ke kota Madinah dan tanpa ada peperangan. Apa yang telah disumbangkan oleh para sahabat, begitu tidak terjadi perang, pulang ke kota Madinah, apakah ada satu orang pun sahabat yang meminta kembali apa yang diinfakannya? Tidak ada. Tidak ada sahabat mengatakan, ya Rasulullah punten kan perangnya nggak jadi ya. Kemarin unta yang saya sumbangkan, tolonglah balikin setengahnya. Ya Rasulullah punten yang kemarin saya itu tolonglah balikin ke sini. Tidak.
Kenapa? Ya sudah, lillahi ta'ala, tercatat semuanya amalan. Tercatat semua amalan. Subhanallah. Simak baik-baik bunda yang berbahagia, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. La haula wala quwata illa billah. Hal yang sangat indah, luar biasa. Ternyata para sahabat begitu Rasulullah SAW yang terjadi pulang baru. Pada waktu Rasulullah berangkat, karena pada musim panas, musim paceklik, sebentar lagi panen kurma. Kalau kurma itu panennya pada musim panas, bunda. Iya. Maka banyak sahabat yang tidak ikut perang, ataupun yang terlambat perang. Kenapa? Karena yang pertama dengan mengatakan kata-katanya, nantilah nyusul. Nantilah nyusul. Begitu ya bunda ya? Nantilah nyusul. Gampang, nanti nyusul. Kalau berangkat rame-rame dengan berangkat sendiri, mana yang lebih cepat? Rame-rame sendiri? Sendiri apa rame-rame kira-kira? Sekarang jalan santai dari sini ke Cinere rame-rame, sama ibu ngejar sendiri, kejar nggak kira-kira? Sendiri? Rame apa sendiri ya lebih cepat ya? Kan semangat tapi rame-rame. Kalau rame-rame nunggu-nunggu, kalau sendiri lari. Ada pokoknya nggak usah dijawab lah, saya lanjutin aja lah. Ada yang bilang rame-rame, ada yang sendiri. Namun yang jelas, kalau nyusul bisa nggak kira-kira? Bisa, nyusul lah. Nanti saya nyusul lah. Saya angkat duluan, saya nyusul, saya nyusul. Pernah nggak ibu? Udah berangkat duluan deh, saya nyusul. Pernah gitu? Pernah. Nah, ada yang bener nyusul, ada yang bener ternyata ditunggu nggak datang-datang. Mau kerumil duluan, nanti saya nyusul. Sampai assalamualaikum, sampai subhanakallahumma bihamdika, nggak datang. Subhanallah. Ternyata nyangkut. Di mana? Di mall. Tapi punten bunda, ini dengan mengatakan berangkat kayak ada beberapa sahabat yang berangkat, ada beberapa sahabat yang nyusul, dan ternyata nantilah gampang kok nyusul. Nanti gampang nyusul. Ibu punten, pernahkah bunda mengakhir-akhirkan amalan sesuatu sehingga akhirnya terlewatkan dan tidak terlaksanakan? Pernah? Iya. Ntar aja isyanya lah, sekalian tahajud jam 12, bangun subuh. Jangan angkat tangan, jangan ngangguk. Pokoknya mungkin pernah. Iya, mungkin pernah. Nanti ajalah infaknya, kalau seandainya nanti sudah punya itu punya, atau nanti infaknya ternyata terlambat dan lupa, akhirnya tidak jadi. Subhanallah. Mungkin pernah terjadi hal seperti ini kepada kita. Makanya kalau ada niat untuk melakukan amal baik, maka jangan diakhir-akhirkan. Iya. Assalamualaikum, Ma. Assalamualaikum. Subhanallah, iya. Jadi dengan mengatakan kata-katanya usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, saya sampaikan, pegang baik-baik, berapa kali di antara kita melakukan perbuatan yang semestinya bisa kita lakukan hari ini ternyata tidak. Coba, ada yang mau umroh kemarin-kemarin, ternyata nanti ajalah, nanti aja. Hari ini ditutup visa, kenapa? Virus corona. Visa umroh. Iya, hari ini sudah mau ditutup dulu, sebentar, ditutup dulu. Coba bayangin itu. Ya kan? Ada waktu kesempatan berangkat, ada waktu kesempatan berangkat. Ini, saya mau infak ini. Masih kita lakukan, lakukan. Masya Allah. Nanti, udah keburu selesai, udah keburu tuntas, udah keburu selesai dan segala macamnya. Maka punten, hari ini nggak tahu yang berangkat seperti apa karena visa walaupun sudah tercantum sekarang ini udah dimatikan komputernya, udah nggak bisa diakses, udah nggak dicari lagi. Berarti nunggu sampai kapan? Sepertinya ini wabah, ini bukan wabah per negara, tapi menjadi wabah dunia ini. Menjadi wabah dunia. Makanya kita hanya tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun subhanallah kita tetap istilahnya menjaga segala-galanya, tapi tetap untuk tawakal dan meminta pada Allah selalu dilakukan. Caranya kerjakan saja apa yang Allah perintahkan. Taqarrub pada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang selalu kita punten-punten laksanakan dengan ketaatan kepadanya. Sekecil apapun taatlah pada Allah. Saya lanjutkan karena lagi fokus ke sini. Setelah itu bunda, pulang Rasulullah ke kota Madinah. Ternyata begitu Rasulullah sampai ke kota Madinah, banyak orang-orang munafik. Orang-orang munafik, begitu Rasulullah ke masjid, orang munafik juga ada di masjid. Lebih daripada 60 orang. Mereka tidak berangkat. Di antara sahabat yang tidak berangkat, ada 3 orang sahabat yang tidak berangkat. Pertama adalah yang sangat terkenal, Ka'ab bin Malik. Siapa yang tidak mengenal Ka'ab bin Malik? Ka'ab bin Malik. Lalu yang kedua, ada Murarah ibn Rabi. Itu sahabat Rasul. Yang ketiganya, itu ada Hilal ibn Umayyah. 3 sahabat ini adalah sahabat yang luar biasa. Masya Allah,
3 sahabat ini sahabat yang dicintai Rasulullah, dicintai para sahabat, dan mereka pun mencintai Rasulullah, dan sahabat pun mencintai mereka, saling mencintai di antara mukminin. Kenapa? 3 sahabat ini luar biasa. Ka'ab bin Malik, Masya Allah, ya. Siapa yang tidak mengenal Ka'ab bin Malik? Lalu siapa? Murarah ibnu Rabi, Masya Allah, Murarah ibnu Rabi. Lalu yang ketiganya adalah Hilal ibnu Umayyah. Waktu Rasulullah sudah berangkat, kata bertiga ini, nanti hanya nyusul. Udah berangkat, nanti juga kalau sehari telat nggak apa-apa nyusul. Kenapa? Mereka dengan rombongan, dengan menggunakan kuda, dengan menggunakan apa, ada istirahatnya dulu. Kita mah bisa nyusul pakai kuda, zet, bisa kekejar. Hari pertama, nanti aja, besok aja. Hari kedua, besok aja lah. Hari ketiga, ntar aja tanggung panennya dulu. Hari keempat, lima. Akhirnya, jauh juga ya. Nah, akhirnya nggak jadi. Dan begitu kaget saat sholat di masjid, dia melihat ternyata orang-orang yang sholat di masjid, yang ngumpul di masjid, itu banyak orang yang satu, yang tidak pernah bisa berangkat dan tidak mungkin berangkat karena tidak punya biaya. Fakir, miskin, tidak punya biaya untuk berangkat, uzur. Wah, bagaimana mau berangkat? Karena ibu bapak tahu kan, waktu mau berangkat ke mana, ke Gazasin atau perang, sahabat mengatakan, ya Rasulullah, aku ingin berangkat. Kata Rasulullah, maaf, nggak ada yang membiayaimu. Maka banyak sahabat yang fuqara atau yang miskin tidak bisa berangkat dan sedih tidak bisa berangkat. Subhanallah. Dalam Al-Quran digambarkan surat At-Taubah ayat 91 itu kan, ya, laisa 'ala du'afa wala 'alal marda. Ya kan kalimatnya, wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiquna harajun. Ini dia. Bagi orang yang lemah, fakir, miskin, lalu orang yang sakit, atau orang yang tidak memiliki harta untuk biaya berangkatnya, maka dirinya itu punten, nggak ada masalah, nggak berangkat. Kenapa? Nggak punya apa-apa. Nah, Ka'ab begitu ngeliat, waduh, ini yang nggak berangkat yang miskin semua ini, yang memang udah Allah kasih uzur. Lihat lagi, wah ini yang sakit semua ini, tua-tua. Dilihat lagi, ini orang munafik semua. Berarti yang tidak berangkat itu imma orang yang sudah diizinkan oleh Allah untuk tidak berangkat karena sakit. Yang kedua, karena memang tidak ada harta karena fakir. Yang ketiganya itu adalah punten. Karena apa? Munafik. Munafik. Kata Ka'ab, aku kalau harta ada. Kalau udah sepuh, enggak juga. Saya kuat, pemuda. Munafik, astagfirullah. Di situ mulai ada penyesalan yang sangat luar biasa. Bisa dipahami, Bunda? Ya Rab, kenapa aku nggak berangkat? Kenapa aku nggak berangkat? Maka punten, ini merupakan pelajaran buat kita. Apabila kita mampu melakukan kebaikan hari itu, lakukan hari itu. Karena kalau sudah tidak ada kesempatan hari itu untuk melakukan, mengerikan. Mengerikan. Ah, saya mau datang ke pengajian hari ini. Ah, ntar ajalah Kamis depan. Siapa tahu Kamis depan sudah tidak ada. Ibunya, pengajian udah ada, masih ada. Iya. Ibunya sudah apa? Sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ah nanti aja, jangan, berangkat sekarang. Siapa tahu, ah nanti berangkat nggak ya saya hari Kamis ini untuk kajian, berangkat. Siapa tahu Allah sudah mengatakan, ya malaikati, hei malaikat tunggu di gerbangnya Rumil. Kenapa? Fulan itu harus dicatat namanya apabila hadir ini, hari ini, maka tolong sampaikan namanya disimpan di pintu sorga. Masya Allah. Kita nggak tahu Kamis yang mana, Jumat yang mana, Sabtu yang mana, Senin yang mana, Selasa yang mana, Rabu yang mana, yang memang akan dijadikan nama kita disimpan di pintu surga. Kita nggak tahu, Bunda. Datang aja, kita nggak tahu. Berbuatlah kebaikan setiap waktu, setiap saat. Jangan di akhir-akhiran. Ini seorang sahabat. Nanti. Akhirnya apa? Ya, lemah. Waduh, tidak jadi. Menangis, penyesalan, sampai bingung. Menyusul, nggak tahu. Jejaknya sudah apa? Udah susah. Walaupun sudah jauh ke sana perjalanan, bagaimana? Menyendiri. Apa yang dilakukan? Akhirnya pasrah, ya Rab, saya hanya bisa melakukan taubat saja. Bisa dipahami nih? Ka'ab bin Malik. Hadis ini disampaikan langsung oleh Ka'ab bin Malik ceritanya. Lengkap, Bunda. Panjang hadis ini. Menceritakan tentang, Ka'ab bin Malik menceritakan tentang masalah ini. Maka begitu aku ke masjid, aku kaget. Ternyata aku melihat hanya orang-orang fakir miskin. Ataupun orang-orang yang uzur, yang tidak bisa berangkat, dan ada orang munafik. Apakah aku dikatakan uzur? Tidak, aku kuat. Dikatakan miskin, aku kaya, banyak hartanya. Iya, makanya menunggu kebun apa? Panen. Iya. Lalu mengatakan kalau munafik, astagfirullah, apakah saya termasuk orang munafik? Menangislah Ka'ab bin Malik, Bunda. Ternyata datanglah Rasulullah dari peperangannya,
Masuk Rasulullah ke masjid. Berbondong-bondong orang munafik. Punten bunda, begitu datang dari peperangan, para wanita yang suaminya berangkat kemana? Berangkat peperangan, gembira para wanita itu. Suaminya ikut berangkat, istri-istri mereka mengatakan, alhamdulillah suamiku berangkat, senang sekali berada dalam peperangan perang Tabuk ini. Bunda, yang pernah saya sampaikan, begitu datang Rasulullah ke kota Madinah, semua para wanita yang hadir menyambut suaminya mengatakan, tala'al badru alaina, Masya Allah, min thaniyatil wajah, wajaba syukru alaina, mada'a lillahi da'a. Masya Allah, itu dikomandangkan kalimat yang syair itu, tala'al badru alaina, menyambut para mujahid yang datang dari perang Tabuk. Orang yang tidak ikut malu, aduh, gimana nggak ikut, padahal mampu, padahal bisa, Rasul langsung ke masjid bunda. Begitu Rasulullah datang ke masjid, orang-orang munafik lebih daripada 60 datang. Kalau orang yang sakit, ya sudah nggak perlu minta maaf lagi, karena sudah diizinkan oleh Rasulullah, jangan kamu dari awal. Orang fakir miskin mau berangkat, jangan kamu, kenapa kamu nggak mungkin berangkat? Nggak ada orang yang akan bawa apa? Barang-barang, ataupun nggak ada unta, nggak ada. Tapi punten bunda, bagi orang-orang munafik pada datang, apa kata orang-orang munafik? 60-an, ya Rasulullah, kami tidak berangkat. Kenapa tadinya mau, tapi aduh, ini istri saya sakit, ini suami saya, ini anak saya, ini semuanya jadi alasan-alasan. Tolonglah maafkan aku ya Allah, ya Rasulullah, tolong maafkan kepada Allah, tolong maafkan kepada Allah. Kalimatnya. Jadi orang-orang munafik semuanya cari-cari alasan agar selamat daripada kalimat yang indah, marahnya Rasulullah. Orang munafik berangkat, siap berangkat, oke berangkat. Begitu berangkat, nunggu, mundur pergi. Subhanallah. Seperti itu. Maka Rasulullah langsung mengatakan, tahu orang munafik kumpul, ya Rasulullah saya tidak bisa berangkat, kenapa? Karena anak saya begini. Oh udah nggak apa-apa, kata, tahu ini munafik. Iya. Ya Rasulullah saya nggak bisa berangkat, kenapa? Karena begini. Oh iya nggak apa-apa. Ya Rasulullah gini. Iya nggak apa-apa. Ya Rasulullah, pokoknya bikin alasan. Ibu tahu nggak? Kalau anak bikin alasan, bukan munafik ya, tapi anak bikin alasan, ibu tahu alasannya itu bohong. Pernah tahu nggak bunda? Tahu. Subhanallah. Pengalaman. Kalau suami? Nggak usah jawab, subhanallah, nggak usah jawab. Tapi yang jelas bikin alasan bla bla bla, ibu tahu, anak ini, iya, subhanallah. Pernah satu waktu anak saya tuh ngomong, bikin alasan, Umi, tuh begini, oh iya, selesai gitu, dengar, mau dengar Umi nggak? Iya, dengar apa? Tahu nggak apa yang mau ngomongin? Tahu apa? Umi tahu kalau bohong. Iya itu, iya. Umi tahu kalau bohong kan? Iya, emang bohong. Subhanallah. Jadi seorang ibu tuh ngelihat alasan dari anak, nggak usah dijelaskan, lihat aja tatapan matanya, lihat aja cara bicaranya, bohong. Iya, nggak usah diperpanjang. Cuma nanti dibahasnya, kalau digalakin semuanya, harus tahu tata caranya seperti apa. Saya lanjutkan, punten bunda. Tiba-tiba datanglah Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik masuk, ini langsung diriwayatkan oleh Ka'ab bin Malik bunda. Subhanallah, dalam hadis yang cukup panjang. Ka'ab bin Malik begitu datang, Masya Allah, diriwayatkan oleh An Abdullah bin Ka'ab bin Malik qala. Inilah Ka'ab bin Malik langsung menyampaikan. Begitu, saya terjemahkan langsung ya. Saya langsung terjemahkan. Begitu Ka'ab bin Malik masuk ke masjid, melihat orang berbondong-bondong, ini yang minta maaf sama Rasulullah dengan berbagai macam alasan. Dalam hatinya, ya Allah, apakah aku juga harus mengatakan minta maaf dengan berbagai macam alasan? Kalau berbagai macam alasan, bisa aja kan? Bisa aja gini, ya Rasulullah, saya tuh mau berangkat, cuma aduh sakit ternyata, atau kakiku, atau apa saja. Mungkin bisa alasan begitu nggak? Bisa. Namun Ka'ab bin Malik mengatakan, saya tidak boleh mengada-ngada dengan alasan ini. Kenapa? Dia itu Rasul. Kalau aku bohong, Jibril kabarin. Percuma juga nanti bohong. Belum lagi Allah. Karena apa? Mengakui dengan rukun iman yang sangat luar biasa. Iman pada Allah, iman pada Rasulnya, iman kepada malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya. Kalau sudah iman luar biasa dan Islamnya juga kuat. Bukankah Islam itu an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka? Ya kan? Anda menyembah Allah, beribadah kepada Allah seakan-akan Anda melihatnya, kalau tidak maka yakinkan Allah melihat kita. Maka kalau sudah merasakan itu, mustahil bohong. Alam ya'lam bi annallaha yara. Masya Allah. Hafal ayat itu kan?
yaroknya doang, coba ya, biar enak. Alam ya'lam bi annallaha. Masya Allah. Hafal yaro. Yaro itu apa? Apakah anda tidak tahu kalau Allah itu melihat? Hai orang-orang yang mencoba untuk punten berdusta sekecil apapun, alam ya'lam bi annallaha yara. Orang yang mengambil harta orang lain, alam ya'lam bi annallaha yara. Apakah mereka tidak tahu kalau Allah itu melihat? Ka'ab bin Malik, aku ini berhadapan dengan Nabi. Kalaupun aku ini berdusta, dia Nabi. Dan kalaupun aku berdusta, Allah tahu. Dan mustahil hatiku untuk berdusta, saya akan jujur dengan sejujur-jujurnya. Terus sudah selesai, datanglah Ka'ab bin Malik. Assalamualaikum ya Rasulullah. Lihat kata Ka'ab bin Malik, fanadharani mubtasimah bibtisamatil mughdab. Rasulullah menjawab salam saya, menatap saya dengan senyuman marah. Senyuman yang tidak seperti biasanya. Senyuman yang susah prakteknya gimana. Itu hanya ada dalam hati merasakan, Bunda. Iya. Coba Bunda pernah merasakan nggak? Suami saya senyumannya beda nih. Ini senyuman sama marah nih. Atau anak, mama beda senyumannya. Senyum-senyum tapi senyumnya tuh cetek gitu ke hati. Kayaknya kayak gimana? Kayak ditines gitu. Iya. Tahu ditines? Kalau kutu tuh cekek gitu tuh. Subhanallah. Ya, tak gitu kayak dalam hati senyum tapi begitu. Mungkin ibu pernah mendapatkan senyuman itu, atau mungkin ibu pernah melemparkan senyuman itu. Mubtasim, senyum, tapi senyumannya itu kayak gitu ya, sinis. Lalu mengatakan, kata Rasulullah mengatakan, aina anta ya Ka'ab? Di mana kamu Ka'ab? Kemana kamu Ka'ab? Kenapa kamu Ka'ab? Pertanyaan dahsyat. Di mana kamu Ka'ab? Kenapa kamu Ka'ab? Apa yang terjadi kepadamu Ka'ab? Kamu sakit? Kamu tidak punya harta? Kamu punya alasan apa? Apa jawaban Ka'ab? Masya Allah, ini kata-kata yang sangat luar biasa. Luar biasa, saya terjemahkan dengan kata-kata yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena kata-kata yang dilakukan oleh Ka'ab ini perkataan juga yang sangat luar biasa. Ya Rasulullah, inni wallahi lau jalastu inda ghairika min ahli dunya. Ya Rasul, kamu saya terjemahin ya, malah langsung Arabnya lagi, punten. Jawabannya, punten. Mengatakan, ya Rasulullah, seandainya aku berada di hadapan orang selain engkau, iya, maka aku bisa saja untuk berdusta melakukan apa. Tapi yang pertama, aku berniat untuk tidak akan pernah berdusta. Apalagi dusta kepadamu pastinya lebih besar daripada dusta kepada yang lain. Karena ini Rasul. Bisa dipahami Bunda? Sama-sama dusta, tapi kalau mendustai Rasul lebih dahsyat nggak kira-kira? Dahsyat. Ibu punten, di depan ada masjid kan? Masjid Wihidatul Ummah. Di Rumil juga, Masya Allah, di sini ada jam. Di sini ada jam kan? Ada jam. Di masjid ada jam nggak? Kalau ngambil jam di Rumil, dosa apa nggak? Kalau di masjid dosa nggak? Main lebih parah kira-kira. Masjid kok dicuri jamnya gitu kan? Subhanallah, kayak gitu tuh. Bohong kepada orang dosa. Kepada Nabi lebih dahsyat lagi. Ibu menyakiti seseorang yang ibu tidak kenal, mungkin sangat dosa, tapi menyakiti orang yang dikenal lebih besar dosanya. Suami menyakiti yang lain dosa, tapi menyakiti istri sendiri yang harus dijaganya lebih besar dosanya, Bun. Jangan dikira. Karena itu adalah yang harus lebih dijaga, lebih diaping, lebih diangkat, lebih lebih dilindungi, titipan. Makanya Rasulullah mengatakan, hai para laki-laki, istri kalian itu dihalalkan karena atas nama Allah. Kalau bukan karena Allah dan bukan atas nama Allah, tidak halal perempuan itu buat laki-laki. Itu kan? Subhanallah. Maka dosa itu sama-sama melakukannya, tapi saat berbeda dengan dan waktu itu beda. Di Indonesia melakukan dosa, mencuri, zina, mabuk, dosa. Dosanya sekarang mabuknya, zinanya di Mekah lebih besar nggak dosanya kira-kira? Wah, parah lagi. Corona langsung. Iya, subhanallah. Punten Bunda, saya lanjutkan lagi nih. Pegang baik-baik, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Setelah itu, wa ma laka ya Ka'ab?
apa yang terjadi kepadamu Ka'ab? Ya Rasulullah, seandainya aku duduk bukan bersama denganmu, maka mungkin aku bisa berdusta. Tapi bukan itu saja alasannya. Aku ini sangat tahu kalau Allah melihat saya dan Allah mengetahui apa yang ada dalam hati saya. Maka jika engkau bertanya padaku, wahai Ka'ab, kenapa engkau tidak ikut berperang kepada kami? Miskinkah kamu? Aku jawab, justru hartaku sedang berlimpah karena baru dapat ghanimah dari Khaybar. Bisa dipahami nggak benda? Ghanimah dari beberapa peperangan sebelumnya ada ghanimah. Kebunku ada. Jadi kalau saya ditanya, ya Ka'ab, kenapa engkau tidak ikut perang? Apakah engkau tidak punya harta? Saya lagi puncak-puncaknya punya harta. Ya Ka'ab, apakah engkau punya sakit? Itu juga tidak mungkin. Kenapa? Aku lagi sehat-sehatnya, lagi kuat-kuatnya. Asli jawabannya itu apa namanya? Jujur. Subhanallah. Kamu gak punya uang? Punya. Kamu sakit? Enggak. Lalu mengatakan, terus apa yang membuat engkau tidak bisa berangkat? Nunduk. Ka'ab mengatakan kalimatnya, aku telah terperdaya oleh tipu daya setan. Aku telah diolok-olok oleh setan. Aku telah ditarik oleh setan. Ini adalah kekeliruanku. Maka Allah katakan, punten Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kata-kata ini. Kalimat yang sangat indah. Amma hadza faqad shadaq. Faqum hatta yaqdiyallahu alaik. Kata Rasulullah, perkataanmu yang jujur itu memang iya kejujuran yang luar biasa. Tapi karena engkau telah mengakui kesalahan ini di hadapanku, berarti juga di hadapan Allah, maka pergi kamu, tunggu keputusannya dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan aku yang memutuskan. Bisa dipahami? Iya. Kalau yang lain, ya Rasulullah maafkan aku, tolong mintakan ampun pada Allah. Ya Allah maafkan fulan, ya Allah maafkan fulan, ya Allah maafkan fulan. Gitu kan? Kalau Ka'ab tidak. Dia mengatakan, aku ini punya masalah. Kenapa? Tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa? Miskin? Tidak. Sakit? Tidak. Terus apa? Telah terperdaya oleh setan. Lalu Rasulullah mengatakan kalimat yang sangat luar biasa. Amma hadza faqad shadaq. Nah, perkataanmu itu sudah jujur. Maka aku serahkan urusanmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Urusanmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka saat itu Ka'ab bin Malik kata Rasul, pergi. Urusanmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bunda tahu, begitu Ka'ab bin Malik keluar, beberapa sahabat bilang, "Ya Ka'ab, kenapa kamu nggak ngomong yang lain aja? Bilang kalau istrimu sakit atau kamu dalam keadaan sakit atau lagi ada urusan lain bagaimana?" Apa kata bin Malik? Mengatakan, "Aku tidak akan pernah mungkin berdusta dan mustahil aku berbohong. Haram bagiku untuk berdusta dan haram bagiku untuk berdusta, berbohong. Tidak, aku akan hadapi ini semuanya. Biarkan Allah yang memberikan pelajaran kepadaku," kata Ka'ab. Lalu Ka'ab bertanya mengatakan, "Di antara kalian tahu selain aku ada siapa?" Ada 2 orang lagi. Siapa? Yang tadi saya sampaikan, Murarah ibn Rabi. Siapa lagi? Hilal ibn Umayyah. Subhanallah, Bunda tahu. Tiba-tiba Rasulullah mengatakan kata-kata yang sangat luar biasa. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ayuhan nas, hai sahabat-sahabatku, 3 orang ini yang telah melakukan kekeliruan padahal dia mampu untuk berangkat berperang bersama Rasulullah tapi tidak berangkat. Alasan tidak bisa diterima karena dia lo bilang sehat, dia bilang sakit, dia sehat, tidak punya harta, dia punya. Maka mulai hari ini, kata Rasulullah, jangan ada 1 orang pun yang berbicara dengannya. Jangan ada yang berbicara dengannya. Semua sahabat sam'an wa ta'atan. Sami'na wa ta'na ya Rasulullah. Kenapa? Ini adalah sebagai hukuman bagi orang yang tidak mengikuti perintah Rasulullah. Subhanallah. Bunyi-bunyi maju sedikit. Nah, subhanallah. Iya. Lalu dengan mengatakan kata-katanya, ucapan yang sangat luar biasa. Tinggalkan mereka. Wala kalam, wala salam. Jangan pembicaraan basa-basi, jangan. Udah, bila perlu mata hindari untuk bertatapan. Kenapa? Kalau mata bertatapan, paling tidak tanpa sengaja senyum. Hindari semuanya. Dan itu disampaikan di seluruh kota Madinah. Bunda tahu 3 orang ini. Kata Ka'ab bin Malik, begitu aku keluar, ketika ditanya kepada sahabatnya Talha, "Wahai Talha, bagaimana saat peperangan itu?" Wala senyum, tanpa senyum. "Talha, bagaimana peperangan itu?" Pergi. "Talha, engkau tidak menegur aku.
engkau seperti ini, aku kan temanmu, aku sahabatmu. Tolha pergi tanpa senyum. Dia katakan, Tolha, apakah ini perintah Rasulullah? Tolha jawab, oh dia terima. Subhanallah. Ada teman dekatnya lagi, Miqdad. Ada temannya lagi, Abu Qatadah. Teman dekatnya sekali Abu Qatadah datang. Assalamualaikum ya Abu Qatadah. Abu Qatadah hanya berdiam, imma jawab dalam hati atau tidak. Hanya Abu Qatadah, karena tidak boleh bicara sama sekali. Abu Qatadah hanya mengatakan, lihat, ya Abu Qatadah, kamu tahu kita bersahabat, kita berteman. Tidakkah untuk membicarakan apa yang kita bicarakan? Diam Abu Qatadah. Semua sahabat pun menutup mulutnya untuk tidak bicara. Bayangkan bunda, kalau ibu datang ke Rumil ini, semua yang ditanya diam. Ibu dari mana? Cuma gitu aja. Subhanallah. Luar biasa. Apa yang terjadi kepada bunda? Insya Allah nggak bertahan lama. Nggak bertahan. Ini bayangkan bunda, satu Madinah, ke pasar nggak ada yang negur, ke masjid nggak ada yang negur, sampai penasaran. Ini kata siapa? Ka'ab bin Malik. Aku penasaran dan aku datang Rasulullah dan aku datangi beliau dan aku ucapkan salam. Begitu dikatakan, Assalamualaikum ya Rasulullah, mata saya tidak melihat wajah Rasul, tapi saya melihat mulutnya Rasulullah bergerak nggak? Dan saya tidak melihat gerakan dari mulutnya. Subhanallah. Sakit hati Ka'ab bin Malik. Sedahsyat begini. Kenapa? Hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dua orang itu begitu keluar nggak ada jawaban, nggak ada kata-kata, nangis di rumahnya dan tidak sanggup untuk keluar. Kata Ka'ab bin Malik, kalaulah yang namanya Murarah dan Hilal, dia tidak sanggup untuk keluar rumah. Karena apa? Karena punten, mungkin beda denganku, aku masih muda, berarti aku masih bisa menahan apa yang terjadi. Bunda, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Itu terjadi, nggak ada perkataan, nggak ada pembicaraan, dalam keadaan sendiri. Jalan nggak ada yang negur, pulang nggak ada yang negur, ke masjid nggak ada yang tegur. Kalau yang namanya Murarah dan Hilal itu sudah tidak mampu lagi keluar. Di rumah kerjaannya apa? Nangis, 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 nangis. Taubat, taubat, taubat pada Allah. Berjalanlah sampai 30 hari bunda. Kejadiannya 30 hari. Lalu setelah 30 hari, Ka'ab bin Malik sedang berada di rumah. Tiba-tiba ada yang ngetuk pintu. Ketrok, 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 ketrok. Alhamdulillah ini ada yang ngetuk pintu nih. Ada sahabat Rasul. Begitu dibuka, benar ternyata sahabat Rasul. Ada apa? Ada kabar gembira. Apa? Saya diperintahkan oleh Rasulullah agar istrimu untuk segera meninggalkanmu, juga anak-anakmu. Subhanallah. Istri dan anak-anakmu untuk meninggalkan kamu. Lalu apa yang dikatakan? Siapa? Kata Ka'ab bin Malik. Kalimatnya, utalliquha amada. Saya tolak atau bukan? Saya talak istri saya atau bukan? Bukan. Hanya istrimu dan anakmu serahkan ke orang tuanya. Sampai kapan? Sampai nanti ada kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Panggil istriku, anakku, aku tidak bisa bicara di luar, nggak ada apa-apa. Tapi begitu datang ke rumah, aku ada engkau, ada anakku yang berbicara denganku, hari ini engkau harus pergi. Sampai kapan suamiku? Tidak tahu. Jadi engkau bagaimana? Aku akan ngurus sendiri. Subhanallah. Lihat. Ya Ka'ab, kata istrinya, jaga dirimu baik-baik. Karena aku akan pergi bersama anak-anak dan engkau tinggal di rumah. Perbanyaklah bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Berangkatlah Ka'ab, punten istrinya. Maka Ka'ab berada di rumah dalam keadaan sendiri bunda. Tidak ada istri, tidak ada anak-anak, asli ditinggalkan sendiri. Bagaimana kejadiannya? Yang tiap hari ngelihat istri, ngelihat di luar bagaimana kesulitannya datang ke rumah, mungkin bisa ngobrol, masih bisa berbicara, sekarang ditinggalkan. Maka Ka'ab terus menangis kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, ini kejadiannya. Keluar masih demikian, keluar masih begitu. La haula wala quwata illa billah. Tapi kalau untuk seorang lagi, kan ada 3 orang ya. Hilal ibnu Umayyah, datang istrinya, sama harus ditinggalkan. Ya Rasulullah, Hilal ibnu Umayyah itu suamiku sudah tua, sepuh, ya, enggak seperti Ka'ab, ataupun dalam keadaan sakit. Karena mungkin dalam keadaan sedih, dalam keadaan seperti ini, minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala, jatuh sakit bunda.
maka tidak ada yang harus menjaganya, tidak ada yang menjaganya. Istrinya bilang, wahai Rasulullah, jika diizinkan, izinkan aku hanya untuk menyiapkan makanan saja atau obat saja, setelah itu saya pergi lagi. Saya hanya menyiapkan untuk suami saya karena posisinya dalam keadaan sakit, posisinya begini. Rasulullah bilang, boleh, silakan, hanya itu saja. Tapi Anda jangan pernah melakukan, punten, satu yang namanya sebagai ibadah suami istri. Tidak ada. Lalu mengatakan, ya Rasulullah, demi Allah, setelah kejadian waktu dia jujur kepadamu menyampaikan hal itu, dan engkau katakan tunggu keputusan dari Allah, dari mulai itu sampai hari ini nangisnya tidak pernah berhenti ya Rasulullah. Boro-boro kepikiran melakukan apa dan apa, yang kepikiran ada dosa. Boro-boro kepikiran, saya sebagai istrinya, boro-boro kepikiran untuk melakukan apa-apa, yang paling diberatkan dalam pikirannya adalah taubat. Ampunan. Coba Bunda, kita punya masalah 5 masalah. Misalnya, yang paling besar itu bisa mengalahkan 4 masalah. Jadi yang paling besarnya itu aja masalahnya. Bisa dipahami Bunda? Iya. Makanya, ini yang namanya sahabat Rasul yang satu ini, tadi dikatakan, Hilal, tidak ada kepikiran apa-apa kecuali tobat. Bunda, 40 hari. Berarti 10 hari ditinggalkan sama istri. Ditinggalkan, 30 hari ditinggalkan semua sahabat. 10 hari ditinggalkan sama istri. Bunda, di hari ke-40. Ka'ab bin Malik sedang berada depan rumahnya. Kenapa? Percuma. Kesana pun gak ada negur, kesini gak ada negur. Tiba-tiba ada kuda datang dengan mengatakan, ya kaum, duluni ila Ka'ab bin Malik, ya kaum. Ada naik kuda utusan dan mengatakan, hai kaum, hai siapa yang dengar gitu ya, tunjukkan di mana rumah Ka'ab bin Malik, di mana rumah Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik, oh ada yang nanya saya. Bayangkan 40 hari tidak ada yang menyebut namanya, hari itu ada orang yang menyebut namanya. Gimana bahagianya? Ah, ada yang nyebut nama aku, ada yang nyebut nama aku, siapa ini? Tahu Bunda, sahabat Rasul ketika ditanya, mana rumahnya Ka'ab bin Malik? Enggak jawab, cuma gini, tuh. Mana? Oh, itu mungkin jawabannya. Mana rumahnya Ka'ab bin Malik? Asli seperti apa? Muqata'ah. Seakan-akan sahabat itu nggak kenal dengan Ka'ab bin Malik. Siapa itu? Cuma ditunjukkan kayak malas. Subhanallah. Aku beris. Sahabatnya seperti Abu Qatadah, seperti Talha bin Ubaidillah. Subhanallah, inilah taubatnya luar biasa. Setelah itu datang, Anda Ka'ab bin Malik? Ya, saya Ka'ab bin Malik. Surat resmi, surat bagus. Ini surat dari Raja Ghasasina. Raja Ghasasina, Ghassan itu adalah raja yang waktu mau perang dalam perang Tabuk yang tidak datang. Iya, yang makan dibantu oleh Raja Romawi. Itu karena Ghasasina. Dibilang dari Raja Ghasasina. Dibuka tulisannya apa? Ya Ka'ab dan 2 temannya Hilal dan Marar. Ya, aku tahu kalau Muhammad ini telah meninggalkanmu. Dan sahabat-sahabatnya telah meninggalkanmu, telah mencampakkanmu, telah mencuekanmu. Maka silahkan datang ke tempat kami. Dan kami akan menyambutmu dengan meriah. Kami akan menyimpan kamu di tempat posisi yang tinggi dari kerajaan kami. Apapun yang kau perlukan, engkau akan menemukan di Ghasasina. Bisa dipahami Bunda? Maka begitu dibaca oleh Ka'ab bin Malik, subhanallah, apa kata Ka'ab bin Malik dengan menyubatkan kata-katanya? Ini juga bagian daripada ujian. Ujian pertama, aku dicampakkan oleh para sahabat, termasuk Rasul. Dan yang kedua, aku juga ditinggalkan oleh keluarga. Ujian ketiga, dipanggil oleh Raja Ghasasina. Raja Ghassan, mau apa? Dikasih. Bunda punten, apa yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik? Surat itu dia bakar, dia emasnya dia bakar. Punten, tidak kalau mau ditinggal, oh surat nih, datang ke Rasul. Ya Rasulullah, tuh aku dipanggil sama Ghasasina. Makan cepet dong, tobatin aku, cepet. Enggak. Atau bilang kepada para sahabatnya, sahabat dengar tuh, lihat tuh, saya fotokopi, sebarin. Misalnya zaman sekarang, biar tahu semuanya. Foto di WhatsAppin semua, disebarin. Diposting di Instagram, dapat surat dari mana? Kan sekarang gitu, ada undangan dari mana? Instagram. Ada undangan dari Instagram. Dapat itu Instagram, dapat Instagram. Wah, subhanallah.
Biar dikasih lagi itu, ditaruh di Instagram itu ya. Subhanallah, ditaruh. Ini dilihat dengan mata kan, oh ini bakar. Kenapa? Yang namanya setan mungkin nggak bisa goda lagi. Suratnya dipegang, mau tidur baca, iya juga ya, gimana ya? Ah nggak usah, nanti baca lagi, iya juga ya. Setan bisa begitu nggak kira-kira? Untuk menghapuskan, ini juga bagian daripada bala bakar. Subhanallah. Bunda, kalau ada sesuatu yang membuat kita ini mengerikan, takut ada gangguan setan, apa yang terjadi? Bakar, dibakar. Apa yang terjadi? Punten, surat itu dibakar tanpa ada yang namanya berbangga-bangga terhadap surat yang dibawa. Atau datang, coba ke Murarah, atau datang ke Hilal, ya gimana nih, sepakat nggak? Tetap orang itu. Kita datang ke sana nggak usah kafir, tetap datang ke sana aja. Sampai tunggu kita baik aja lo ke sana. Biar nanti mikir gitu orang Madinah itu. Tidak. Jabatan ini adalah bala, ini ada ujian. Saya tidak boleh terperdaya dengan surat ini. Bakar, selesai bunda. Bakar, selesai. Nggak usah dikasih tahu kalau dapat surat, udah dibakar, selesai. Bunda, itu hari ke-40. Hari ke-41, hari ke-42. Aduh, itu sudah terasa sempit bumi ini bunda. Hati ini sudah mulai sempit. Madinah terasa sempit. Iya. Apalagi teman sudah merasa sempit. Gimana bunda hidup di kota besar, nggak ada yang negur, nggak ada yang manggil, nggak ada yang nyebut namanya, nggak ada yang mau diajak bicara. Apa coba? Kehidupan apa terjadi? Sampai hari ke-49, yang namanya 3 orang ini termasuk, subhanallah, kalau kawal awal yang namanya Ka'ab bin Malik bisa keluar, Ka'ab bin Malik bisa ke sana, Ka'ab bin Malik bisa pergi. Tapi di hari kesekian itu, ke-41, 42, 43, Ka'ab bin Malik sudah dalam keadaan, ya Rabb, aku ini sudah sempit hatiku ini, apa yang harus saya lakukan? Bumi ini terasa sempit bagiku. Kata siapa? Ka'ab bin Malik. Punten bunda, di hari ke-50, tepatnya ke hari 51, sholat fajar, sudah nggak ke masjid lagi. Sakit hati. Sakit hatinya apa? Sedih, nggak kuat. Yang tadinya ngelihat sahabat, aduh berpelukan dengan sahabat, kangen, rindu. Tapi sekarang bagaimana? Bagaimana mau meluk? Orang salam aja diam. Saya ajak bicara aja diam. Maka mengatakan, aduh saya melihat sahabat itu ingin memeluknya, ingin ngajak bicara, tapi tidak kuasa. Maka lebih baik daripada sedih demikian, saya di rumah bunda. Kata siapa? Ka'ab bin Malik. Di rumah lah. Di hari ke-46, 47, nangis asli, nangis. Begitu sebelum fajar tiba, di waktu tahajud, Rasul sallallahu alaihi wasallam di masjid mengatakan, Absyir ya Ka'ab bin Malik. Allahu Akbar. Baru hati itu Rasulullah menyebut namanya lagi. Sebelum subuh, Absyir ya Ka'ab bin Malik. Kabar gembira untuk Ka'ab bin Malik. Kabar gembira untuk Ka'ab bin Malik. Absyir, kasih tahu ke Ka'ab bin Malik. Maka subhanallah, wa Mararah wa Hilal, maka semua para sahabat mengatakan langsung ke masjid, ya Rasulullah, ada kabar tentang Ka'ab. Rupanya para sahabat itu pun sakit hati. Yang biasanya Ka'ab bin Malik itu adalah orang yang selalu dipeluknya, selalu dicintainya. Hari itu karena sudah tidak ada lagi izin dari Rasulullah, harus diam bicara dengan mereka. Begitu dibilang, ya Rasulullah, ada keputusan tentang Ka'ab bin Malik. Iya, Allah telah memaafkannya. Maka semua orang berlomba-lomba untuk menyampaikan kabar berita kepada 3 orang ini. Ada yang berlari, ada yang langsung naik kudanya, ada yang lebih cerdas lagi, dia naik ke atas gunung, suara lebih cepat daripada kuda. Ya Ka'ab bin Malik, absyir. Subhanallah, Ka'ab bin Malik lagi di rumahnya. Punten, jam setengah itu kira-kira berisik apa enggak? Hening. Begitu ada suara yang paling tinggi di Jabal Salah, seseorang sahabat Rasul, beberapa riwayat mengatakan Talha bin Ubaidillah, daripada lari ke sana mungkin perlu waktu ya, akhirnya naik ke atas bukit, dia arahkan ke rumahnya Ka'ab bin Malik. Ya Ka'ab bin Malik, absyir. Subhanallah, kataballahu alaik. Sampai berita itu Ka'ab bin Malik mendengar, lagi sujud Ka'ab bin Malik mendengar, ya Ka'ab bin Malik, absyir. Berlinang air mata Ka'ab bin Malik. Ya Rabb, ini ada jawaban dari Allah subhanahu wa ta'ala setelah 50 hari ini. Maka Ka'ab bin Malik langsung menyelesaikan sholatnya.
dan sujud syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lama di situ ada beberapa sahabat dengan mengatakan kata-kata menunggu di depan pintu. Ka'ab bin Malik membukanya, mengatakan. Begitu dibukanya, sahabat yang ada di depan rumah Rasulullah, di depan rumah Ka'ab bin Malik, memeluknya dengan mengatakan kata-katanya, "Assalamualaikum ya Ka'ab bin Malik. Assalamualaikum ya Ka'ab bin Malik." Semuanya memeluk Ka'ab bin Malik karena apa? Kerinduan yang sudah terpendam berbulan-bulan. Lalu Ka'ab bin Malik memeluknya, lalu mengatakan kalimat yang sangat indah, "Cepat, Rasulullah menunggu di masjid." Berangkatlah Rasulullah menunggu di masjid. Maka Ka'ab bin Malik cepat berangkat ke masjid. Berlari saking gembiranya. Kenapa? Rindu. Sudah beberapa hari ini ingin melihat Rasulullah. Tiba-tiba kalau Rasulullah dipandangnya, Rasul tidak pernah memberikan pandangannya. Maksudnya apa? Rasulullah tahu ini Ka'ab bin Malik di sebelah kanan lagi duduk, tidak pernah diadukkan tatapannya. Berlalu begini. Rindu kepada Rasulullah, ingin sekali bertatapan wajahnya, rindu sekali senyuman Rasulullah, rindu sekali pelukan Rasulullah. 50 hari sudah tidak mendapatkan itu. Maka dia berlari sambil menangis dengan astagfirullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, berteriak terus nangis sampai ke masjid. Begitu sampai ke masjid, Rasulullah sudah menunggu dengan membentangkan tangannya mengatakan, "Ya Ka'ab bin Malik." Sambil senyum Rasulullah, sambil mengatakan kata-kata, "Absyir ya Ka'ab bin Malik." Lalu Rasulullah sambil senyum, sambil mengatakan kata-kata yang indah. Ka'ab bin Malik memandangnya, "Ya Rabb, ini yang aku rindukan selama ini." Lalu datang ke Ka'ab bin Malik, Rasulullah menghampirinya. Ka'ab bin Malik menyupai Rasulullah, dipeluknya Rasulullah mengatakan, "Ishtaqtu ilaika ya Rasulullah." Aku merindukanmu ya Rasulullah. Aku kangen kamu ya Rasulullah, aku rindu padamu ya Rasulullah. Dipeluknya Ka'ab bin Malik oleh Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan, "Absyir ya Ka'ab bin Malik, kabar berita yang baik untukmu ya Ka'ab bin Malik, kabar berita yang baik untukmu ya Ka'ab bin Malik." Lalu Rasulullah dengan pelukannya, Ka'ab bin Malik memeluknya. Semua para sahabat memandang dan ingin memeluk Ka'ab bin Malik semuanya. Kenapa? Karena apa? Karena rindu yang sangat luar biasa. Bunda tahu apa yang terjadi? Subhanallah, Ka'ab bin Malik bertanya pada Rasulullah SAW dengan mengatakan kata-kata yang sangat indah. "Ya Ka'ab bin Malik, hari ini adalah hari yang terindah selama dalam kehidupanmu di dunia." Kata Rasulullah, "Ya Ka'ab bin Malik, dari mulai engkau dilahirkan oleh ibumu, hari ini adalah hari yang terindah untukmu, wahai Ka'ab bin Malik." Ka'ab bin Malik, yang terindah karena Allah menerima taubat saya. "Iya ya Ka'ab bin Malik, itu atas permintaanmu pada Allah atau Allah langsung menyampaikannya kepadaku?" Jadi Rasulullah tidak, "Ya Allah, ampuni Ka'ab bin Malik." Apakah Allah memaafkan aku dan dua sahabatku, engkau memintanya pada Allah, atau Allah langsung yang memintakan atau memaafkan aku atas minta ampunannya aku kepada Allah? Bisa dipahami Bunda? Kalau yang lain kan, "Ya Allah maafkan fulan, ya Allah maafkan fulan." Rasulullah kan? Hari itu Rasulullah bilang, "Mundu ulidda ummak." Dari mulai ibu melahirkan ke muka bumi ini, hari ini adalah hari yang terindah buatmu, hari terbaik untukmu, karena engkau telah diampuni oleh Allah. "Ya Rasulullah, apakah pengampunan itu engkau yang minta kepada Allah?" "Bukan, Allah yang mengampunimu atas permohonanmu." Subhanallah, kalimat yang indah. Dengan mengatakan Allah langsung ya Rasulullah, benar, Allah langsung yang mengatakan kata-katanya. Dibacakan, "Wa 'ala salasatil ladzina khulifu hatta idza daqat 'alaihimul ardu bima rahubat wa daqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaihi thumma taba 'alaihim liyatubu innallaha tawwabur rahim." Nangis Ka'ab bin Malik mendengarkan ayat itu. Bunda tahu artinya? Masya Allah. "Wa 'ala salasatil ladzina khulifu," untuk tiga orang ini yang telah tidak mengikuti perintah Rasul. "Hatta idza daqat 'alaihimul ardu bima rahubat," sampai mereka yang tiga ini merasakan bumi ini sempit buat dirinya, langkah ini sempit, pandangannya sempit, hatinya sempit. "Wa daqat 'alaihim anfusuhum," sampai jiwanya pun merasa terhimpit, sempit semuanya. "Wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaihi," dia hanya satu lubang yang membuat dia tidak sempit. Apa? Jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Bumi sudah sempit,
Teman sudah sempit. Apa coba? Semua sempit. Wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaihi. Dia tahu hanya satu jalan yang tidak mungkin menyempitkan dan tidak mungkin jalan itu menutup. Sahabat saya boleh menutup mulutnya untuk bicara. Sahabat saya boleh matanya untuk menutup tidak memandang saya. Sahabat saya boleh mengunci mulutnya untuk tidak menegur saya. Tapi mustahil Allah menutup kunci daripada pintu tobat ini. Maka wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaihi tsumma taba 'alaihim liyatubu. Dan ketika 3 orang ini bertobat, maka aku ampuni mereka ini. Nangis Ka'ab bin Malik. Ya Rabb, ya Rabb. Punten bunda, ketika melihat wa'ala thalathatil ladina khulifu, langsung semua para ulama mengatakan Ka'ab bin Malik. Langsung para ulama Murarah, salah ulama mengatakan Hilal. Kenapa? 3 orang ini diabadikan dalam Al-Quran sejarahnya karena taubat yang nasuha. Subhanallah. Diabadikan sampai hari ini bunda. Diabadikan. Orang yang taubat ini Masya Allah dihargai sampai ada satu surah. Suratul Taubah. Padahal perangnya perang apa tadi? Tabuk. Kenapa? Tidak mengatakan suratul Tabuk. Padahal di situ infaknya banyak. Suratul Infak. Atau karena sedekahnya banyak. Suratul Sedekah. Tapi dikatakan suratul Taubah. Padahal mengundang berbagai macam kejadian dalam perang surat atau dalam perang Tabuk ini. Tapi surahnya dikatakan suratul Taubah. Betapa Allah menghargai orang yang taubat bunda. Dipeluknya, ya Rasulullah ini aku dalam 3 orang ini. Kamu satunya. Satunya lagi Hilal. Satunya lagi Murarah. 3 orang ini taubatnya diampuni oleh Allah dan diabadikan di dalam Al-Quran. Untuk 3 orang ini. Masya Allah. Luar biasa bunda. Lalu punten-punten, dia katakan, ya Rasulullah betapa bahagianya. Kata Rasul, iya kan ini adalah hari yang paling bahagia untukmu. Hari yang paling bahagia untukmu. Lihat, kata Ka'ab bin Malik, ya Rasulullah, kebahagiaan yang aku dapatkan tidak bisa dibalas dengan apa-apa. Demi kebahagiaan aku ini, aku akan infakkan semua hartaku. Semua hartaku akan infakkan. Rasulullah bilang, jangan semuanya. Setengahnya ya Rasulullah. Baik kalau setengahnya. Subhanallah, bahagia diterima taubat, setengah harta dilepaskan. Kenapa? Dia tahu, terutama harta panen kurma yang membuat dia lalai saat itu, radhiyallahu an, maka semua diinfakkan, lepaskan semuanya. Ini kebun yang telah membuat aku lalai, lepaskan. Ini kebun kurma yang membuat aku lalai, lepaskan. Punten bunda, kira-kira ada nggak hobi ibu, harta ibu yang membuat ibu lalai sehingga tidak beribadah pada Allah? Atau tidak melakukan ibadah pada Allah? Ada nggak kira-kira? Nonton TV misalnya, akhirnya sholatnya terbengkalai, infakkan TV-nya bunda. Susah Bimaki, gara-gara handphone terus main handphone waktu sholat, infakkan handphonenya bunda. Abi nggak punya apa-apa jadinya. Ya salah bunda, kenapa? Ya jangan sampai melalaikan sesuatu yang dimiliki oleh diri kita. Lihat, lalu mengatakan, ya Rasulullah, diterimakah setengah daripada diterima? Lalu yang keduanya, ya Rasulullah, bahagianya dan aku tahu betapa indahnya kejujuran ini. Sampai kejujuran ini yang memberikan pahalanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka aku semakin yakin jujur itu membawa kebahagiaan. Dan aku semakin yakin kalau jujur itu membawa kenikmatan. Dan aku semakin yakin dusta itu akan menjadikan orang terjerumus. Maka mulai hari ini aku punten untuk berjanji kepada Allah tidak akan pernah berdusta sekecil apapun. Kata siapa? Ka'ab bin Malik. Bunda tahu? Begitu Ka'ab bin Malik, aku tidak akan pernah berdusta sekecil apapun, turun Jibril. Begitu Ka'ab bin Malik, dan aku tidak akan pernah berdusta sekecil apapun, dan aku berjanji untuk tidak berbohong sedikit apapun. Jibril turun. Apa? Lanjutkan ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as-shadiqin. Ka'ab bin Malik masuk dalam kategori shadiqin, jujur. Subhanallah. Dan mengatakan, hai orang-orang yang beriman, ya, jadilah kamu bersama orang-orang yang jujur. Masya Allah. Siapa? Maksudnya bersama siapa? Ka'ab bin Malik diantaranya. Karena ketika Ka'ab bin Malik mengatakan, ya Rasulullah, pokoknya mulai hari ini aku berjanji tidak akan pernah berdosa sekecil apapun. Langsung turun, hai orang-orang iman, jadilah kamu bersama orang-orang yang jujur. Ka'ab bin Malik. Masya Allah.
jadi orang berbuat dosa itu merupakan satu hal yang luar biasa ketika diiringi dengan taubat. Karena mustahil manusia tidak bisa berbuat salah, itu mustahil bunda. Mustahil berbuat salah, tidak berbuat salah mustahil. Saya alhamdulillah sudah setahun ini nggak berbuat salah, bohong. Iya. Jangankan 1 tahun bunda, sehari aja susah berbuat untuk menghindar dari salah tuh. Sehari aja susah. Lagi jalan aja, tek lagi jalan. Padahal udah bersih hati, begitu lewat tek jalan-jalan gini, ngelihat gini, parkir di sini, udah dosa lagi tuh. Iya, subhanallah. Udah dosa, udah biarin aja. Mungkin beliau tidak tahu, mungkin beliau ini mungkin beliau ini lagi panik, nggak apa, udah husnudzon semuanya bunda. Lagi lewat dengan mengatakan kata-katanya, lagi begini, becek begini, misalnya, iya, pakai kerudungnya begitu amat, udah nggak usah diceritain bunda. Iya, udah ngaji pokok itu, udah bunda lurus aja, ngapain ngurusin orang lain. Padahal ibu mau bersih katanya hatinya, tapi masih begitu. Subhanallah. Nah punten usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Bahagianya Ka'ab bin Malik. Langsung katakan aku infakan. Nggak, jangan semuanya, setengahnya boleh. Boleh bunda. Kenapa? Saking bahagianya. Maka punten, kalau bunda bahagia mendapatkan kebahagiaan, subhanallah, infakan. Apa yang dimilikinya? Infak. Kenapa? Ini adalah punten, tadi saya gambarkan. Apa? Biar mereka menjaga kita. Subhanallah. Lagi bahagia, alhamdulillah, ya Allah bahagia. Ngasih apa? Ada yang rencem di sini. Iya. Rencem itu apa? Emasnya. Aduh, saya bahagia nih, bahagia. Subhanallah. Luar biasa. Pas kebetulan giginya emas, aku bahagia. Jangan itu mah. Harus ke dokter dulu itu. Tapi yang jelas dengan mengatakan bahagia apa bunda? Serahkan. Kenapa? Ini merupakan kebahagiaan yang Allah luar biasa bunda. Jadi sekarang tolong cek. Kita tidak ada yang paling bahagia hidup di muka bumi ini kecuali Allah telah mengampuni dosa. Ulangi lagi. Tidak ada kebahagiaan yang sesungguhnya di muka bumi ini kecuali Allah telah mengampuni dosa kita. Dosa itu yang menyebabkan kita tersendat menuju sorga. Dosa ini yang menyebabkan kita tersendat untuk mendapatkan kenikmatan di dunia. Begitu dosa sirna, dosa hilang, apapun yang bunda dapatkan, apapun yang yang bunda inginkan, dapat bunda. Asal dosanya sirna. Yang membuat kita ini terjebak dalam kesulitan dunia, terjebak dalam kesulitan akhirat, itu masalah apa? Dosa bunda. Siap-siap orang yang memudah-mudahkan dosa, 1 kali dosa siap-siap nikmat hilang. 1 dosa, 1 nikmat hilang. Dosa lagi nikmat hilang. Dosa lagi nikmat hilang. Beneran yakin itu, karena dosa itu akan menghilangkan nikmat yang ada. Nikmat teman gara-gara dosa hilang. Kenapa? Semua teman di Madinah nggak ada yang ngasih senyuman sama Ka'ab bin Malik. Karena dosa kan? Kehilangan punten perhatian Rasulullah kepadanya karena dosa. Lalu apa yang terjadi? Punten, begitu Allah ampuni dosanya, bagaimana Rasulullah? Memeluknya. Bagaimana Rasulullah? Senyum kembali. Bagaimana para sahabat? Memeluknya. Bagaimana para sahabat? Senyum kembali karena dosa. Punten, saya tanya, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, ini pernah sering selalu saya tanyakan. Nabi Adam pertama di sorga kan? Bersama Hawa kan? Akhirnya dikeluarkan dari sorga, dipisahkan dengan Hawa gara-gara 1 dosa. Apa? Makan buah khuldi. Bukan 1 karung, 1 lukmah. Bukan 1 piring, 1 lukmah. Bukan 1 biji, 1 lukmah. Klak, masuk. Iya, klak, masuk. Keluar. 1 makanan haram keluar dari sorga, terpisah dari istri. Saya sampaikan sama bunda ayahanda, punten, 1 kali berbuat maksiat, kesalahan, Adam dikeluarkan dari sorga, dipisahkan dengan istrinya. Tuh, lihat, 1 kali makanan haram. Sekarang, berapa kali makanan haram kita masuk? Masuk sorga belum, makanan haram udah masuk duluan. Subhanallah. Iya, istri nggak soleh-soleh banget, nggak soleh-soleh banget, suami nggak soleh-soleh banget, masuk makanan haram berapa kali? Ada mah soleh, Hawa mah soleha, 1 kali pisah. Abi maki, tapi saya nggak pernah pisah dengan suami, nggak pernah pisah, bisa jadi, tapi hatinya selalu terpisah. Bareng-bareng, dua-duanya sibuk WhatsApp. Ini kesana, ini kesini. Subhanallah, luar biasa. Ibu pernah nggak, punten, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, tahadus bin ni'mah. Saya tahadus bin ni'mah. Subhanallah. Kalau kita lagi duduk berdua nih, lagi berdua bersama Uminya Maki, begitu ada Uminya Maki, Abi izin ya, ini ada yang perlu saya jawab. Oke, izin. Subhanallah. Tek setelah itu selesai. Begitu dilihat, betul, izin, ini kayaknya perlu jawab. Oh silah. Subhanallah. Ibu pernah minta izin kepada suami karena ada sesuatu yang dijawab berada dengan suami? Oh, belum pernah bunda.
Oh, nggak punya handphone kali ibu ya? Izin bunda, itu ada waktu punya suami. Ibu dengan suami saat itu izin. Pak punten pak, boleh nggak pak? Saya minta izin dulu untuk balas. Iya. Subhanallah. Akhirnya lama banget mah. Banyak sih. Astagfirullahaladzim. Jangan kebanyakan. Ini punten usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Kalau sudah di kamar, iya. Yang dibicarakan tadi bagaimana pengajiannya? Apa yang dikatakan, apa yang diperlukan. Coba ada koreksi apa tadi kira-kira direkam. Coba apa yang ditanyakan. Iya, ada yang kurang. Oh ya, cari. Handphonenya stop dulu tuh. Udah selesai semuanya, tuntas udah. Taruh handphone, taruh berantakan nggak apa, taruh. Setelah itu bila perlu di silent. Begitu sudah selesai semuanya, udah santai, nggak apa, baru dia bilang mengatakan lagi santai. Misalnya saya kemana dulu, dia bawa. Begitu saya datang, udah taruh. Apapun yang dilakukannya, kecuali kalau urgent penting banget dari orang tua, dari baru izin. Pernahkah pun suami kalau istri melakukan seperti itu, suami pun harus ngerti. Sekali-kali bahkan kalau memang itu izin ya, saya mau jawab dulu, boleh silakan. Bila perlu izin ya. Dan punten kalau lagi bicara telepon, halo iya saya datang, tak langsung dari speaker, tak iya. Jadi saya dengar dia bicara sama siapa. Bisa dipahami gimana? Ada kayak gitu kan bunda? Nggak ada peraturan. Kalau suami lewat, ibu lagi bicara, loudspeaker, nggak ada bunda. Kalau suami lagi telepon, istri datang, loudspeaker, nggak ada. Cuma buat apa? Karena biar tahu ini saya lagi ngobrol sama siapa. Assalamualaikum, iya. Oh terus datang, tak loudspeaker, tak. Oh iya, nggak biar ngobrol, nggak usah dia. Oh saya dengar, oh nama dia ngobrol. Ya udah. Setelah itu, ya udah, saya bilang, saya langsung gini, langsung trek ngobrol lagi. Subhanallah, udah datang, astagfirullahaladzim. Itu mah parah bunda. Ya Allah. Punten, ini sebagai introspeksi buat kita. Iya. Karena apa? Tadi saya katakan kan, Allah itu maha tahu bunda. Allah itu maha tahu apa yang dikerjakan. Allah itu maha tahu apa yang dilakukan. Subhanallah. Maka tolong usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Mulainya kalau dikatakan maksiat sekecil apapun hilang kenikmatan. Ibu tahu nggak dalam Al-Quranul Karim untuk suami istri ini kalimatnya litaskunu ilaiha, begitu kan? Litaskunu ma'aha apa ilaiha? Ilaiha, benar. Coba ayat Al-Quran dengan tegas mengatakan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Lanjutkan litaskunu ilaiha, dijadikan pasangan hidup itu untuk litaskunu ilaiha, agar kamu hatinya nyaman selalu bersama dengan hatinya, hati kamu bersama dengan hatinya. Kenapa? Kalaupun jasad jauh tapi kalau hati berdekatan nyaman bunda. Jasad jauh, hati berdekatan, enak apa enggak? Itu litaskunu ilaiha namanya. Suami ibu di kantor, ibu di rumil, suami ibu lagi tugas, ibu lagi di jalan, litaskunu ilaiha, tenang hatinya karena hatinya selalu terpaut. Pak udah makan, masya Allah. Pak udah sholat duhur, masya Allah. Mama lagi di mana? Itu litaskunu ilaiha. Kalau litaskunu ma'aha, jasadnya bareng, hatinya acak-acakan kesana kemari. Kalau litaskunu ma'aha, ada itu indahnya cuma di foto doang. Foto selfie suami istri pegangan tangan, chat, mesranya, mesranya. Padahal habis foto mah, chat, astagfirullahaladzim. Bahaya bunda. Buat apa ditontonkan kemesraan yang tidak seperti itu yang semestinya? Udah biarin aja. Kenapa? Yang kemesraan sesungguhnya adalah pernah saya sampaikan, sholat, qiyamul lail, suami istri itu mesra yang sesungguhnya. Itu bukan kata saya, Rasulullah. Camkan kalimatnya baik-baik. Apabila suami bangun tengah malam, ya kan? Lalu apa? Bangunkan istrinya untuk tahajud. Kalau tidak sempat tahajud karena susah bangunnya, cipratin sedikit dengan air. Mah, assalamualaikum, bangun mah. Akhirnya istrinya bangun, sholat qiyamul lail, berduaan. Itu adalah keluarga yang namanya penuh dengan kemesraan. Istrinya yang bangun, langsung, Pak, sholat tahajud Pak, assalamualaikum Pak, sholat tahajud. Suaminya bangun, sholat tahajud bareng-bareng. Itu kemesraan sesungguhnya. Nggak usah diposting pula. Iya, kemesraan. Dibilang mentang-mentang udah, Abi Maki sudah mesra, sudah berjamaah tuh lihat dengan suami saya, dengan istri saya. Nggak usah, iya. Atau teman-teman kemesraan sesungguhnya ini sholat berdua berjamaah. Trek, jam 2 malam. Aduh, itu mah udah begitu. Iya. Bagaimana kalau nggak bangun-bangun suaminya? Udah, Pak bangun Pak, nggak bangun. Gampang. Disiram nggak bangun. Assalamualaikum,
tambahan. Assalamualaikum ahlul kubur, bangun. Lagian nggak bangun-bangun di sholat. Saya paham bunda. Lihat, Ka'ab bin Malik terputus dengan sahabat gara-gara kesalahan kan? Dahsyat lagi, terputus dengan istri, lebih dahsyat lagi. Ka'ab bin Malik sampai mengatakan bima rahubat wa taqat alaihim anfusuhum bima rahubat, kalimatnya sampai merasa terhimpit. Kalau tadi bumi terhimpit. Kenapa? Karena sahabat tidak ada. Ya kan? Yang keduanya jiwa terhimpit. Kenapa? Nggak ada keluarga bunda. Nggak ada keluarga. Keluarga itu memperhempit dalam jiwa ini. Ibu boleh punya masalah. Punya masalah itu pun. Tapi apakah ada masalah lebih besar daripada masalah ketika ibu menghadapi dengan suami? Lebih berat itu bunda. Dengan keluarga masalah itu lebih berat. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan kata-katanya. Seakan-akan mengatakan kalimatnya. Idza taqat alaihimul ardu bima rahubat. Apa? Dunia sempit. Kenapa? Teman-teman semuanya. Ya, wadaqat alaihim anfusuhum, terus menyempit juga hatinya. Kenapa? Nggak ada teman bicara di rumah. Anak istri itu melebarkan hati saat berbagai macam masalah tiba bunda. Ibu lagi capek, lagi lelah, ngelihat anak, waduh bahagia, masya Allah, iya kan? Suami lagi capek, ngelihat anak, aduh bahagia, lihat ibunya lebih bahagia. Iya lebih bahagia dong bunda, jangan. Subhanallah. Kenapa bunda? Jadi itulah yang namanya wadaqat alaihim anfusuhum. Melihat anak, melihat suami, saat istri demikian, tenang. Ini Al-Quran tegas dengan mengatakan, maka punten, Nabi Adam satu dosa keluar. Nabi Adam satu dosa terpisah dengan Hawa. Bunda tahu? Nabi Adam pengen jumpa lagi dengan Hawa. Mau ke surga lagi nggak? Apa doanya? Iya. Doanya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu kan doanya kan? Doanya gini, Allah, aku telah menzalimi diriku sendiri. Ya Rabbana zalamna anfusana, jika engkau tidak mengampuni kami, maka kami termasuk orang yang merugi. Rugi apa? Rugi tidak balik ke surga, rugi tidak jumpa dengan istri yang dicintai kalau tidak diampuni. Itu minta ampunan, tidak begini doanya, ya Allah balikin aku ke surga, ya Allah jumpakan aku dengan Hawa. Tidak gitu, karena tahu penyebab jumpa atau penyebab terpisahnya dengan surga dan Hawa adalah dosa. Berarti dosanya diampuni, Allah akan kembalikan. Maka cukup dosa. Maka itulah Rasulullah dalam setiap hari tidak pernah melepaskan istighfar. Istighfar, astagfirullah, 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 astagfirullah. Tersendatnya doa kita kerikil. Apa kerikilnya? Itu dosa. Doa itu bagaikan air yang mengalir di sungai. Banyak dosa itu bagaikan bebatuan kotoran yang membuat air itu tersendat. Hilangkan kotoran itu, hilangkan bebatuan itu, maka air itu akan mengalir dengan cepat. Maka hilangkan dosa itu, maka doa itu akan cepat dikabulkan. Bagaimana caranya? Istighfar, istighfar, istighfar. Itulah yang sangat terkenal dalam surah Taubah. Bisa dipahami bunda? Maka masya Allah, para sahabat gembira. Apakah yang namanya Ka'ab bin Malik begitu selesai surat langsung bilang, mengatakan, aku, surat aku itu, surat aku. Enggak. Iya, tidak mengatakan surat aku, surat aku. Itu ada dalam surat Taubah ayat 118 sama 119, kunu ma'as-shadiqin wa kunu ma'as-shadiqin. Iya. Bunda baca nanti insyaallah, yang ingat mah ya. Iya. Insyaallah ingat semuanya. Dan punten, setelah itu apa? Bahagia semuanya, gembira semuanya. Dan setelah itu masya Allah, efek dari perang Tabuk yang tidak jadi perang, ya kan? Orang Ghasasinanya pergi kan? Romawinya pergi kan? Bunda tahu efeknya apa? Efek yang pertama yang paling dirasakan adalah orang-orang semenanjung Arab mengatakan, hah? Romawi nggak berani? Raja Ghasasina nggak berani sama menggempur Madinah? Langsung mikir, berarti Madinah lebih hebat daripada Ghasasina. Berarti Madinah lebih hebat daripada bangsa Romawi. Bunda berbondong-bondong, kabilah demi kabilah ke Madinah menyatakan Islam pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah efeknya bunda. Bisa dipahami bunda? Perang tidak jadi, tidak. Tapi ngelihat dengan mata, apa? Ghasasina kabur, apa? Romawi tidak berani. Berarti menunjukkan betapa dahsyatnya, betapa kuatnya siapa?
Madinah, betapa dahsyatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka bunda berbondong-bondong, kabilah menyatakan apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Rasulullah, kami dari kabilah ini menyatakan Islam. Ya Rasulullah, kami dari kabilah. Rasulullah di Madinah menerima setiap kabilah, dan pada waktu itu sampailah bulan Zulhijjah tahun 9 Hijriah, bulan haji bunda. Maka saat bulan haji pertama kali Mekah sudah dikuasai, Rasulullah tidak menjadi Amirul Haji. Amirul Haji itu apa? Pimpinan hajinya. Maka saat haji, tanggal ataupun bulan atau tahun 9 Hijriah, Madinah sudah menguasai Mekah. Rasulullah yang mau berhaji ke kota Mekah, berangkatlah haji kota Mekah. Tapi pimpinannya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Masya Allah, Abu Bakar dijadikan pimpinan untuk berangkat menuju kemana? Haji. Kenapa Rasulullah tidak berangkat haji pada waktu itu? Padahal Mekah sudah banyak dikuasai. Banyak alasannya bunda. Kan Mekah sudah dikuasai kan? Sudah tiba waktu haji kan? Kenapa Rasulullah tidak haji pada waktu itu? Malah diserahkan kepada Abu Bakar. Ada apa masalahnya? Jawaban pertama tadi, karena banyak menerima utusan. Kenapa? Utusan harus diterima Rasulullah. Iman, menerangkan apa itu Islam. Tidak bisa diwakilkan. Rasulullah menyampaikan, haji diserahkan kepada Abu Bakar pimpinannya. Tapi ada alasan kedua yang dahsyat juga bunda. Alasan yang kedua, dahsyat banget alasan yang kedua ini. Apa alasannya? Bulan depan kita lanjutkan, insya Allah. Iya. Jadi yang akan datang, saya seperti tadi ya, Sirah Nabawiyah hanya jalan, tapi inti daripada judul yang akan digambarkan itulah yang akan disampaikan. Iya, seperti yang akan datang itu adalah judulnya dahsyat. Apa? Judulnya itu adalah, kalau intinya di sana diharamkannya orang kafir untuk datang ke kota Mekah. Bisa dipahami bunda? Mungkin ibu bertanya, yang sudah umroh berapa kali, yang sudah haji berapa kali, kenapa Mekah itu disebut tanah haram? Kenapa Mekah itu disebut tanah suci? Kenapa Mekah tanah suci Mekah? Iya kan? Kenapa Mekah disebut tanah suci? Kenapa Mekah di tanah suci? Bila kita orang punten, orang muslimin muslimat ketika ditanya kenapa Mekah dikatakan tanah suci, kita bingung. Kenapa Mekah dikatakan tanah suci ya? Kenapa Mekah ini dikatakan tanah haram ya? Maka punten, begitu bunda ingin mengetahui kenapa Mekah dikatakan tanah suci atau Mekah dikatakan tanah haram, insya Allah yang akan datang dalam Sirah Nabawiyah jawabannya bunda. Bisa dipahami ya? Jadi yang akan datang, kita akan mengetahui dahsyatnya kota Mekah sampai dibilang dalam Al-Quran, punten mukadimahnya saya katakan, innamal musyrikuna najasun, sesungguhnya orang musyrik itu adalah najis. Abi kencang banget itu, udah musyrik najis lagi. Bukan saya bilang, Al-Quran. Kok begitu? Iya, beneran orang musyrik itu najis. Jadi kalau kesentuhan begitu dong? Bukan. Mentang-mentang ada salaman orang kafir, najis, bukan itu maksudnya bunda. Oh saya belajar loh, Al-Quran innamal musyrikuna najas. Tuh sesungguhnya orang musyrik itu najis. Tuh makanya najis, awas hati-hati. Bukan itu bunda. Nanti lebih jelasnya ketika matan innamal musyrikuna najas itu seperti apa. Untuk diterangkan bagaimana, insya Allah kita akan bahas di Sirah Nabawiyah yang akan datang. Insya Allah. Bisa dipahami bunda? Sudah tobat semuanya? Udah. Iya mohon didoakan. Ini Azela Sahla Adriana binti Afrizal Adrianto, usia 4 tahun, iya, sakit operasi tumor di kepala. Ya Allah masyfihi. Semoga Allah berikan kemudahan untuk beliau atau anak ini di operasinya dan orang tuanya diberikan kesabaran. Iya, juga untuk semuanya yang hadir di tempat ini diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi untuk acara Maret Bersyukur di tanggal Khulafaur Rasyidin itu kalau tidak buru-buru, itu kemarin aja mungkin ada yang hadir di Masjid As-Sof kemarin. Masjid As-Sof Bintaro itu Masya Allah antusias mereka, sudah minta di share minta di share nomor telepon yang akan dihubunginya. Sementara di Hotel Amarosa ini hanya terbatas. Jadi kami harap kami tidak bisa lagi memprioritaskan ini karena di Rumil, ini karena Cinere, sulit ya. Kenapa? Udah mana aja yang duluan bunda, mana aja yang duluan. Mungkin hanya berapa kamar di sana itu, di Amar berapa? Hanya 90 kamar ya, atau 100 kamar, 90 kamar, berarti ya hanya berapa orang ya di situ. Jadi di Amarosan. Jadi kalau mau ikut bismillah, jangan sampai nanti menyalahkan penitia atau bagaimana. Kalau kemarin masih ditunggu, Pak Rumil sekian ratus dikosongkan, sekarang tidak, dibebaskan. Iya, kemarin di Rawamangun ikut, oke silakan.
dari mana itu Ashab, Masjid Ashab Bintaro, ikut silakan. Subhanallah, ikut ya silakan, mangga jadi punten. Sekali lagi lihat di Instagramnya Rumil atau Instagram saya juga, insya Allah silakan untuk istilahnya apa, segera untuk melihat daripada Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin nanti kita akan bahas Abu Bakar As-Siddiq seperti apa, masa kecilnya, hidupnya, sampai memegang peranan penting setelah Rasulullah wafat. Abu Bakar wafat, pindah kepada Umar bin Khattab. Apa sosok Umar bin Khattab yang sangat terkenal? Umar bin Khattab wafat, ambil oleh Utsman bin Affan. Seperti apa Utsman bin Affan ini sosoknya? Utsman bin Affan ambil Ali bin Abi Thalib. Masya Allah. Dan 3 atau 4 karakter sifat ini luar biasa, dahsyat, indah sekali, dan cocok pada zamannya saat itu bagaimana? Dahsyatnya sekali. Ini zamannya Abu Bakar emang begini, zamannya Umar begini, zamannya Utsman begini, zamannya Ali begini. Masya Allah, seperti itu. Maka mudah-mudahan Bunda, jika ada kesempatan bersama suami, pastinya silakan untuk segera untuk mengikuti daripada Khulafaur Rasyidin, 4 sahabat Rasul yang benar-benar itu luar biasa. Rasulullah mengatakan, kalian ikut sunnahku dan ikut sunnah yang 4 ini, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum jami'an. Mudah-mudahan singkat dapat sampai ada manfaatnya. Yang sakit semoga Allah berikan kesembuhan. Azila sahla Allahumma shfihi anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khair ala husni istima'ikum lakum minni al-hubbu wa du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin.